Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, ketika COVID-19 merebak, ada kegelisahan yang kuat di dalam diri saya terkait dengan kehidupan jemaat yang saya layani dan para pelayan-pelayannya yang menjadi tanggung jawab saya sebagai gembala jemaat dan pimpinan sinode. Kehidupan jemaat yang menggelisahkan hati. Kehidupan para pelayan-pelayan jemaat yang menggelisahkan hati. Kehidupan yang saya maksud di sini bukan kehidupan jasmani saja atau yang bertalian dengan kebutuhan fisik, tetapi terutama kehidupan kekal. Dengan lebih mudahnya terjadi kematian akibat terpapar COVID-19, saya berpikir mengenai kesiapan banyak orang menghadapi kematian. Sebelum pandemi COVID-19 ini, sebenarnya hal mempersiapkan diri menghadapi kematian sudah sering saya perkatakan dalam banyak kesempatan. Dan lumayan ada perasaan cemas. Tetapi sekarang saya lebih cemas lagi, saudara. Saya kira jemaat GSKI Rehoboth khususnya dan para pecinta suara kebenaran sudah sangat akrab mendengar khotbah saya yang selalu menyentuh mengenai kematian, mengenai langit baru dan bumi yang baru. Tetapi dengan lebih mudahnya terjadi kematian akibat terpapar COVID-19 ini, saya berpikir mengenai kesiapan banyak orang menghadapi kematian, dan ini lebih membuat cemas. Saudaraku sekalian, ketika keadaan belum genting seperti hari ini, ya, banyak orang tidak menyadari realitas. Tidak menyadari realitas. Realitas ini maksudnya hal-hal yang tidak diharapkan, tidak terduga, dialami, ternyata dialami. Ketika seseorang terpapar COVID-19, ia bisa tidak percaya mengapa ini terjadi, tetapi bisa terjadi. Dan hal itu bukan saja memisahkan saudara dari keluarga beberapa saat, tapi juga bisa memisahkan sampai nanti ketemu di kekekalan. Karena ketika dijemput oleh tim medis atau pihak tertentu yang berwenang, mungkin itu perjumpaan terakhir. Itu realitas. Belum lagi waktu ada bencana alam, pada waktu naik pesawat mengalami turbulence hebat.
jatuh miskin, masuk penjara, dan lain sebagainya. Semua kejadian yang tidak kita harapkan terjadi. Yang itu menyakitkan, itu membahayakan, ternyata dialami. Nah, itu realitas. Dan kematian itu salah satu realitas yang menggetarkan jiwa. Kalau hanya wabah corona ini masih belum terlalu genting dibanding dengan keadaan yang bisa lebih genting nanti. Seperti ketika pecah perang, terjadi bencana alam yang dahsyat, ya. Suasana chaos yang membuat kematian mudah terjadi. Yang nyawa menjadi mudah melayang. Yang nyawa menjadi murah. Bisa terjadi. Harus selalu diingat bahwa kematian merupakan realitas atau fakta yang pasti akan terjadi, kita alami dalam kehidupan ini cepat atau lambat. Dan kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi realitas kematian itu. Oleh sebab itu saudara, setiap kita harus mempersiapkan diri menghadapi realitas itu setiap saat. Bukan hanya ketika ada pandemi atau wabah seperti yang sekarang sedang melanda dunia. Mestinya dalam keadaan tenang atau dalam segala keadaan kita mempersiapkan diri untuk berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Faktanya memang jarang sekali orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi hari kematiannya. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit sekali orang yang serius mempersoalkan kekekalan. Saudaraku sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa saya sudah jauh-jauh hari bicara soal kematian, soal langit baru, bumi baru. Bukan hanya saat seperti ini, tetapi justru ya saat-saat di mana keadaan tenang itu, di mana orang menjadi abai, jadi lalai, jadi lengah. Saat seperti itu saya sudah menyampaikan kebenaran yang bertalian dengan kematian, dengan langit baru, bumi baru. Seperti misalnya lagu ini, saudara. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Perhatikan kalimat ini saudaraku. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti,
sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Banyak orang yang sebenarnya, saudaraku, belum siap menghadapi kematian. Karena mereka belum sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadap tahta pengadilan Kristus. Banyak orang Kristen hanya sampai taraf beragama, tetapi belum benar-benar bertuhan. Orang yang hanya beragama, tetapi tidak sungguh-sungguh bertuhan, pada umumnya pasti tidak berani menyongsong kematian dengan sukacita. Kalaupun harus menghadapi kematian, ia ada dalam kepasrahan, tanpa kepastian pengharapan menerima kemuliaan bersama Kristus. Pasti kematiannya tidak dihadapi dengan sukacita. Jadi kalau sampai kita tidak menghadapi kematian dengan sukacita, itu ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Ada yang tidak tepat. Sebab standarnya adalah, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau disuruh memilih hidup atau mati, mestinya lebih memilih bersama Tuhan. Tetapi kalau masih harus hidup untuk kemuliaan Allah. Kepasrahan hanya dalam keyakinan mudah-mudahan diterima oleh Tuhan. Itu sebuah kepasrahan yang salah, belum cukup. Kepastian berpengharapan menerima kemuliaan dengan sukacita, itu hanya bisa dialami orang-orang yang hidup bertuhan dengan benar. Bertuhan. Nah, apa bedanya ini bertuhan dan beragama? Kalau beragama artinya orang yang memeluk agama, yang meyakini Allah itu ada, esa, lalu menjalankan ibadah lahiriahnya. Seperti ke gereja atau berdoa atau sembahyang di waktu-waktu tertentu, seperti mau makan, mau tidur, atau jam yang lain. Bertuhan artinya mengalami Tuhan secara real, di mana seseorang bisa berinteraksi dengan Allah. Ya, setiap saat ada hubungan timbal balik. Hal ini bisa terjadi dalam hidup seseorang kalau orang itu benar-benar hidup di dalam kesucian, tidak terikat dengan dunia. Dan tentu saja orang yang bertuhan itu orang yang hidup dalam pengabdian sepenuh kepada Dia. Karena memang kita ini tercipta hanya untuk Dia. Ya, kita tercipta hanya untuk Allah. Dalam konteks hidup orang percaya atau dalam ukuran keberimanan orang percaya, bertuhan itu harus sampai pada taraf seperti yang dikemukakan oleh Yesus di dalam doa yang ditulis di Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Doa Tuhan Yesus, saudaraku. Dan pasti doa ini merupakan pattern atau pola hidup yang harus dikenakan orang percaya. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, saudara,
Ya, Yesus berkata, ya, inilah hidup yang kekal itu, artinya hidup yang berkualitas. Sebab kalau bicara mengenai hidup yang kekal itu bukan hanya bicara mengenai panjangnya hidup karena terpaku kata kekal. Tetapi bicara mengenai hidup yang kekal itu bicara mengenai kualitas. Bukan hanya panjangnya, tapi dalamnya. Jadi kalau ada orang pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Artinya, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku memiliki hidup yang berkualitas? Jadi jangan hanya terpaku kata kekal, saudara. Sebab kekal itu bukan hanya realitas di surga. Terpisah dari Allah pun juga kekal. Dan dalam kesadaran kekal. Jadi hidup kekal itu bukan hanya bicara mengenai panjangnya hidup, tetapi juga dalamnya hidup. Mutu hidup, kualitas hidup. Inilah hidup yang kekal itu. Demikian dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa, yang monoteisme. Mengenal di sini ya lebih dari sekedar tahu. Ginosko itu artinya memiliki perjumpaan. Ada sebuah pengalaman berjalan bersama dengan Allah. Jadi kalau hanya sekedar kita ini mengerti tentang Allah dengan berbagai argumentasi, saudaraku, itu belum yang dimaksudkan dengan mengenal di sini. Belum. Jadi jangan saudara merasa sudah mengenal Allah hanya karena saudara belajar teologi, ikut pendalaman Alkitab, lalu saudara bisa membuat penjelasan mengenai Allah. Tetapi saudaraku, pengenalan di sini adalah pengenalan dalam tindakan pengalaman langsung dengan Allah. Saya berharap kita menyadari hal ini, sebab kalau kita mengerti hal ini dengan benar, itulah keuntungan kehidupan seorang yang mengenal Allah yang benar. Saya kira semua agama mengakui Allahnya yang benar. Dan kita tidak perlu mempersoalkan keyakinan orang lain. Kita hidup di masyarakat yang majemuk, heterogen, dan kita juga harus punya moral dan etika, harus beradab di tengah-tengah masyarakat yang majemuk begini di dunia modern. Ya, orang lain meyakini Allahnya sebagai Allah yang benar. Nah, saudara pasti juga sebagai orang Kristen meyakini Allah saudara Allah yang benar atau paling benar, atau satu-satunya yang benar. Tetapi itu tidak cukup. Harus ginosko, artinya harus mengalami dia. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar. Lalu dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Pengenalan yang benar akan Allah pasti membuahkan kehidupan yang indah, yang agung, yang mulia. Dan inilah
keagungannya. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu, mereka itu orang-orang percaya tidak berkelahi satu dengan yang lain. Jadi yang suka berkelahi pasti bukan termasuk kelompok ini. Jadi sederhana saja saudara, untuk membedakan itu Kristen yang benar atau tidak itu cukup dari sini. Yang suka berkelahi pasti bukan saudaramu. Tetapi kita jangan membenci, lalu kita juga jangan menyerang. Ya. Tetapi orang yang mencari damai sejahtera dengan orang lain, ini ciri dari saudaramu. Ya. Jadi dia saudaramu atau tidak bukan karena satu denominasi. Saya di gereja Suara Kebenaran Injil. Tetapi ada saudara-saudara saya yang nanti akan bertemu di surga dari Gereja Kristen Indonesia, GKI. Saudara-saudara saya dari GPIB, dari HKBP, dari Karismatik, apakah itu Gereja Pentakosta di Indonesia, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Gereja Betel Indonesia, Gereja Pentakosta Indonesia, Gereja Pentakosta yang lain, ya. Bahkan Katolik. Jangan kita merasa kita ini Protestan, orang Katolik bukan saudara kita. Mereka orang yang percaya Yesus. Dan mereka adalah saudara kita. Saudara seiman. Kalau tetangga kita beragama lain, itu saudara kita sebangsa setanah air. Namanya saudara harus dihargai, dihormati. Apakah dia seorang Muslim, seorang Buddhis, seorang yang beragama Hindu, atau menganut kepercayaan, atau tidak jelas agamanya. Tetap mereka manusia, saudara, makhluk manusia, human being yang harus kita perlakukan sebagai manusia. Dengan segala penghargaan kita. Saat-saat seperti ini akan membuktikan kita memanusiakan manusia tidak. Yesus berkata, saudara, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah ini orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Tuhan di dalam diri orang percaya itu. Banyak orang Kristen yang belum mengalami kehidupan bertuhan standar perjanjian baru ini. Beriman itu bukan hanya melakukan ibadah seremonial secara lahiriah. Kalau standar hidup umat perjanjian baru itu tinggal di dalam dia tinggal di dalam kita. Kehidupan sebagai anak-anak Allah itu tinggal di dalam Bapa, dalam Tuhan Yesus, dan Bapa serta Tuhan Yesus di dalam kita. Banyak orang-orang Kristen belum mengerti dan mungkin juga belum mengalami perasaan krisis oleh suatu keadaan tertentu. Sehingga mereka menganggap sepele kekekalan. Jika demikian maka mereka tidak pernah merasa perlu hidup dalam persekutuan dengan Allah secara ideal sesuai dengan standar umat perjanjian baru. Perasaan krisis ini jauh dari orang-orang yang hidupnya nyaman atau merasa diri kuat dengan uang dan relasi pejabat. Orang-orang yang selalu nyaman, banyak uang, memiliki relasi pejabat, ya, biasa dapat menghindar dari berbagai kesulitan hidup. Karena merasa bisa berkelit dan selalu bisa berkelit, selalu bisa menghindari bahaya. Dan selalu bisa menghindari kesulitan sehingga tanpa disadari menjadi sombong. Menjadi sombong, jadi angkuh. Angkuh di sini berangkat dari sikap yang kurang membutuhkan Allah. Mereka merasa lebih membutuhkan kekuatan manusia
Kalau membutuhkan kekuatan Allah, gampang panggil pendeta. Apalagi pendeta yang sudah biasa ya, diatur dengan uang. Panggil saja, doakan. Ayo suruh Allah yang lebih dekat dengan kamu untuk menolong kami dari persoalan berat ini. Pada dasarnya mereka tidak mengandalkan Allah secara pribadi, tapi mengandalkan uang. Orang-orang itu banyak lebih mengandalkan kekuatan pejabat daripada kekuatan Tuhan. Sebagai bukti, coba kalau mereka men-treat pejabat, berapapun uang yang harus digelontorkan, dan apapun yang harus mereka lakukan untuk para pejabat itu, apalagi pejabat keamanan, mereka bisa melakukannya. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia ada kecenderungan seperti itu. Tetapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, mereka hanya memberikan remah-remah yang sangat tidak berarti. Nah, itulah sebabnya saya sering mengatakan jangan memberi. Orang seperti ini tidak perlu memberi. Ya. Hatinya angkuh, uangnya menjadi najis. Ya. Dan saya sudah ingatkan berkali-kali di jemaat. Ya. Kamu jangan memberi lagi. Nggak perlu orang-orang model begini, jangan mengirimkan uang untuk gereja. Pakai saja untuk jalan-jalan, ya. Pakai saja untuk beli mobil, rumah, perhiasan, baju, pakaian, tas, arloji yang mewah-mewah. Lakukan. Jangan. Ya. Saya bukan marah atau kesal. Saya harus berbicara begini supaya saudara yang sombong-sombong ini berhenti dari kesombonganmu, ya. Memang ada pendeta yang bisa dibeli, ada, tapi tidak semua pendeta begitu loh. Banyak pendeta yang tidak bisa dibeli oleh uang. Jadi jangan saudara merasa dengan uang itu segalanya. Kalau bicara soal kekekalan, urusan kekekalan, Anda tidak akan bisa berkelit. Anda tidak akan bisa menghindari api kekal. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh bertobat hari ini, hidup di dalam kesucian, dengan sikap hormat yang patut kepada Allah, melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dan benar-benar tinggal di dalam Dia. Kalau tidak demikian, saudara ditolak oleh Allah. Nah, saya saja juga harus takut, saudaraku. Makanya tadi di dalam lagu tadi refrennya kan jelas. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Katakan Pak Ari. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi Mari katakan. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Saya pun juga takut. Takut saudara menghadap Tuhan. Kalau hidup kita tidak benar-benar bersih. Aduh. Allah itu besar, mulia dan agung. Harus menjadi harta kita satu-satunya. Bukan prioritas. Kalau prioritas masih ada jenjang, ini bukan prioritas. Dia satu-satunya. Satu-satunya harta kita. Saudaraku,
Di dalam kehidupan ini, banyak orang hanya menjadikan Allah itu sekedar wacana. Allah masih dalam wacana teologi atau ilmu tentang Allah yang ada di dalam pikiran mereka. Teologi yang mereka miliki pun sangat minim. Ya, ini jemaat pada umumnya. Minim. Ini bukan berarti orang yang memiliki teologi tidak minim atau bisa bicara mengenai Allah atau karena sekolah teologi berarti dia sudah mengalami Allah. Jangan salah. Jangan keliru. Justru sering terjadi semakin banyak ilmu teologi seseorang, semakin jauh dari perjumpaan langsung dengan Allah. Ironis. Ini yang bicara tentu seorang yang ada di lingkungan ini. Puluhan tahun. Jadi jangan ragukan kebenaran yang saya kemukakan. Justru mereka yang merasa memiliki ilmu teologi semakin jauh dari perjumpaan real dengan Allah. Mereka lebih percaya diri dan merasa bahwa mereka sudah bertuhan dengan benar. Tetapi ternyata mereka semakin berfantasi mengenai Allah. Allah hanya dinalar. Semakin banyak teologi yang mereka miliki mengenai Allah, mereka berpikir semakin merasa sudah memiliki kedalaman perjumpaan dengan Allah. Itu Allah dianggap murah harganya. Allah hanya bisa ditemukan di dalam ruang perpustakaan, ruang kuliah, ruang pendalaman Alkitab, dan lembar-lembar buku. Padahal sebaliknya justru semakin jauh dari realitas Allah yang hidup, yang harus dialami secara konkret. Maksud saya padahal sebaliknya mereka justru semakin jauh dari realitas Allah yang hidup, yang harus dialami secara konkret. Saya tidak sedang menyerang para teolog. Saya juga teolog sebagai pemimpin sekolah tinggi teologi. Dan sebagai pemimpin atau ketua umum atau ketua eksekutif Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia yang membawai 380 lebih sekolah tinggi teologi. Saya bukan sedang menyerang para teolog dan sekolah tinggi teologi. Tetapi kita harus menempatkan pengenalan akan Allah itu pada proporsinya. Jangan hanya menalar Allah dalam berteologi, kemudian mencurigai pengalaman subjektif seseorang. Saya mengerti banyak pengalaman subjektif seseorang yang sebenarnya palsu. Tetapi pengalaman subjektif dengan Allah itu bisa objektif kalau orang itu sungguh-sungguh benar-benar bergaul dengan Allah yang hidup. Pengalaman pribadi dengan Allah tidak dapat disistematikan. Dibuat sistematik, tidak bisa. Sangat unik, spesifik. Jadi kalau Anda punya sistematika teologi itu bukan atau belum segalanya. Ada pengalaman pribadi yang real dengan Allah yang hidup, yang tidak bisa dirangkai dengan kata-kata dan diformatkan di dalam buku yang disebut doktrin atau sistematika dogmatika atau sistematika teologi. Saya beritahu kepada Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya sahabat-sahabat saya para teolog, bahwa mengenal Allah dalam pengalaman konkret jauh lebih sulit dan mahal harganya daripada mengenal Allah di ruang perpustakaan, di ruang kuliah, di ruang pendalaman Alkitab. Banyak orang berpikir kalau mereka belajar teologi di seminari atau sekolah tinggi teologi, maka mereka akan menemukan Allah dan berjumpa dengan Allah di sana. Ini pikiran salah. Ingat, saya tidak sedang menyerang sekolah tinggi teologi atau seminari, karena saya pemimpin dari sebuah sekolah tinggi teologi dan bahkan saya ketua umum, ketua eksekutif dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.
di Indonesia yang sedang berjuang bagaimana memajukan sekolah tinggi teologi di Indonesia. Bagaimana menyelesaikan masalah Jafung. Bagaimana meningkatkan mutu dosen. Dan saya kira para rektor-rektor sekolah tinggi teologi tahu bagaimana gerak BMPT KKI selama ini. Geliatnya sebelum COVID-19 ini mewabah. Setiap kota kami hadir, maksud saya setiap kota-kota besar di provinsi kami hadir untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, mentor demi kemajuan sekolah-sekolah tinggi teologi. Menghadapi kriteria 9 yang pasti sulit dalam menyelenggarakan pendidikan atau pendidikan kelas tingkat perguruan tinggi. Saya beritahu kepada saudara bahwa menemukan Allah jauh lebih sulit, lebih mahal. Banyak orang berpikir kalau mereka belajar teologi di seminari atau sekolah tinggi teologi, maka mereka akan menemukan atau berjumpa dengan Allah. Ini pikiran salah. Di sekolah tinggi teologi pasti menemukan ilmu tentang Allah, tapi belum tentu bertemu dengan Allah. Di seminari atau sekolah tinggi teologi pasti bertemu dengan pikiran Origenes, pikiran Tertullianus, pikiran Athanasius, pikiran Arius, pikiran Agustinus, pikiran Thomas Aquino, pikiran Bultmann. Juga bisa pikiran Aristoteles, Socrates, atau Plato. Dan banyak pikiran manusia lain. Dan tentu pikiran dosennya. Tapi belum tentu bertemu dengan Allah. Pertemuan dengan Allah sesuatu yang berbeda. Orang bisa memahami struktur linguistik bahasa Alkitab, transmisi tekstual, latar belakang Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan berarti sudah pasti berjumpa dengan Allah. Pertemuan dengan Allah sesuatu yang berbeda dengan memahami pikiran manusia dalam bentuk ajaran, doktrin, dan berbagai karya ilmiah dari buah pikiran manusia. Nah, karena tidak menyadari hal ini, bisa ditemukan banyak orang-orang yang lulus seminari atau lulus sekolah tinggi teologi, merasa sudah mengenal Allah. Lebih baik daripada mereka yang tidak mengenyam bangku sekolah tinggi teologi atau seminari. Biasanya mereka sudah merasa sebagai agen yang dapat dimintai keterangan mengenai Allah. Padahal mereka hanya memiliki pengenalan akan Allah secara literal. Yang gembel di pinggir jalan, kita beri makan, kita masukkan di sekolah tinggi teologi. Bisa. Ayo manusia mana juga bisa. Atau bahkan agama lain. Tidak percaya Yesus, belajarlah tentang Yesus. Belajarlah tentang Allahnya orang Kristen. Dia bisa bicara tentang Allahnya orang Kristen. Apa sulitnya? Pengenalan secara literal seperti itu tidak mengubah manusia sesuai dengan kehendak Allah. Kecuali sang teolog, sang pembicara itu mengenal Allah secara pribadi. Tentu hidup dalam kesucian, tidak mencintai dunia. Bermotivasi hidupannya untuk mengabdi kepada Allah. Menghayati dunia bukan rumahnya. Baru dia bisa mengimpartasi spirit ini kepada orang lain. Dalam dunia media sosial hari ini, orang-orang seperti ini yang bisa bicara tentang Allah dengan cakapnya, tampil dengan mudah untuk mempertontonkan diri. Ya. Seakan-akan mereka orang yang berak bisa memberi keterangan mengenai siapa dan bagaimana Allah. Dan itu bisa menjadi ruangan untuk mendapat nafkah. Mendapat nafkah, menyerang orang lain, mengangkat diri, panjat sosial atau apa-apa. Berkata begini, saya tidak bermaksud menyerang. Itu juga sudah saya lakukan, saudara. Tentu kita harus bertobat. Walaupun kita
Tidak bermaksud demikian, I don't mean it, tetapi kita melakukan. Ayo kita bertobat. Ya, terutama pemain-pemain baru yang sekarang baru muncul. Jangan sampai kita mendukakan hati Allah dengan sikap-sikap yang tidak dewasa itu. Kalau saudara ke media sosial, tidak dilarang untuk bisa memberkati orang lain. Benar, bagus. Tapi jangan dengan motif yang salah. Banyak orang juga berpikir bahwa di gereja orang Kristen dapat atau pasti akan bertemu dengan Allah. Tetapi faktanya ada orang-orang Kristen, banyak orang Kristen yang ke gereja tidak lebih baik dari orang yang tidak ke gereja. Jadi bisa dimengerti kalau sampai orang berkata, untuk apa saya ke gereja? Orang ke gereja saja begitu kelakuannya. Lebih baik aku yang tidak ke gereja, tidak melakukan perbuatan seperti itu. Jadi orang yang ke gereja belum tentu mengalami perjumpaan dengan Allah secara benar. Perjumpaan dengan Allah tidak diwakili oleh liturgi atau tata cara ibadah. Perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan dalam segala keadaan dan di dalam segala persoalan hidup yang dialami seseorang. Nah, pertanyaannya, apakah seseorang merasa sudah mengenal Allah hanya karena mengikuti sebuah liturgi atau acara kebaktian hari Minggu? Jika demikian, apa bedanya dengan agama-agama yang menawarkan ritual seremonial untuk berurusan dengan yang mereka sembah dan mereka merasa sudah memenuhi perjumpaan dengan Allah atau dewanya? Di gereja banyak orang hanya bertemu dengan liturgi, tata cara ibadah yang telah diwariskan oleh pendahulu-pendahulunya sesuai dengan denominasinya. Liturgi bukanlah cara untuk menjumpai Allah dan bertemu dengan Dia. Liturgi itu bahasa orang beragama, tapi bukan bahasa mutlak orang bertuhan. Bertuhan yang benar sesuai dengan format Yesus adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu liturgi yang benar, yang harus kita miliki. Di mana kita bisa berinteraksi dengan Allah dalam kehidupan setiap hari secara real dan konkret. Jika demikian, maka liturgi gereja kita menjadi benar. Bukan tidak boleh berliturgi. Jangan potong khotbah ini dan berkata, wah kalau begitu kita tidak perlu ke gereja. Ke gereja itu juga mutlak saudaraku, jika keadaan memungkinkan. Karena kita harus bersekutu dengan saudara-saudara seiman, kita mendengarkan firman, dan kita menyatakan kredo kita dari apa yang kita jalani. Jadi kalau hari-hari hidup kita berkata, aku mengasihi engkau ya Allah, dalam tindakan di gereja boleh berkata, aku mengasihi engkau ya Allah. Jadi tidak cukup kita di gereja menyanyi hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Kalau kita hormat hanya dengan nyanyian, jadi munafik, menipu diri sendiri dan mencoba menipu Tuhan. Anak menghormati orang tua kan tidak cukup dengan mam, aku hormat mami, aku hormat papi, aku sayang mami, aku sayang papi. Nggak cukup. Itu bisa jadi kemunafikan bahkan pengkhianatan. Kalau ternyata dalam hidup sehari-hari dia melukai orang tua. Anak-anak tidak mau sekolah, tidak mau kuliah dengan benar, bergaul sembarangan. Oh, itu malah merusak. Bohong. Nah, kita di gereja kita menyanyi hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Kalau kita hanya menyanyi di gereja bohong. Bohong. Kita begitu mudah mengatakan
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tapi nyatanya saudara tidak memberikan. Hanya beberapa ribu waktu di gereja. Tapi orang tuamu tidak kau perhatikan, tetanggamu tidak kau perhatikan. Ini kan bohong saudara. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Lah, tiap hari kamu hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri kok. Pakailah hidupku. Lah, kau memakai hidupmu sendiri. Engkau tidak dimiliki Tuhan, engkau memiliki dirimu sendiri. Nah, itu semua kita lakukan dulu. Bohong-bohongan. Tapi sekarang saudara, di tengah wabah di mana kita akan mudah mengalami kematian. Ayo kita bertobat. Kalau besok kita tidak punya hari lagi, minimal hari ini kita berjalan dengan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Saya tidak bermaksud mengemukakan bahwa ke gereja itu tidak perlu. Tetapi yang terutama harus dipenuhi adalah perjumpaan dengan Allah dalam segala keadaan dan persoalan hidup yang kita alami. Dalam liturgi seseorang menyatakan kredo sesuai dengan kehidupan iman yang dijalani. Kalau pernyataan atau kredo di dalam gereja tidak sesuai dengan warna dan sikap hidupnya tiap hari, jadikan bohong saudara. Bohong. Kalau tidak ada kehidupan iman yang benar yang dijalani, kehidupan iman yang tadi sudah saya kemukakan bertuhan. Ya, tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam dia. Kalau tidak menjalani kehidupan beriman seperti ini, liturgi jadi sandiwara. Banyak orang Kristen berpikir dengan ke gereja pasti mendengar suara Tuhan. Ini pandangan yang salah juga saudara. Artinya belum tentu begitu. Khotbah pendeta itu belum tentu suara Tuhan atau memuat nasihat Tuhan. Khotbah yang didengar di gereja sering hanya sebuah paparan pandangan seorang teolog. Nah, apakah pandangannya sendiri atau memaparkan pandangan orang lain? Pokoknya hanya mengisi nalar. Ya. Tapi tidak mengubah hidup karena tidak kontekstual dengan keadaan hidup yang dijalani hari ini. Terutama orang-orang tertentu yang berkutat dengan pandangan teolog masa lalu dan keputusan-keputusan konsili yang dianggap sudah sejajar dengan Alkitab. Dan sering itu kemukakan, dia merasa itulah bahasa suara Tuhan yang disampaikan umat. Nah, ini kan berarti khotbah pendeta hanya berisi paparan pikiran manusia. Lihat, tidak akan membawa perubahan bagi jemaat. Di gereja-gereja tertentu yang pembicaranya sering mengatasnamakan Tuhan, sering nama Tuhan diobral begitu murahan, dan jemaat yang tulus itu ditipu. Lalu orang bisa berkata, saya persiapan loh khotbah, sungguh-sungguh nih persiapan. Persiapan kita bukan hanya 1 hari sebelum khotbah atau 1-2 hari sebelum khotbah. Persiapan hidup seorang pembicara itu setiap detik. Karena hidupnya itu harus menjadi khotbah. Supaya ketika dia menyampaikan firman, ada roh dari Allah yang mengalir, saudara.
Ada perasaan Allah yang mengalir, ada paparan pikiran Allah yang mengalir. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, apakah mimbar gereja bukan tempat Allah berbicara? Oh, justru itu mestinya sarana Allah untuk berbicara kepada umat. Tetapi masalahnya adalah apakah si pembicara benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan dia di dalam si pembicara itu. Apakah pembicara hidup di hadirat Allah dalam kesucian dan kekudusan yang sesungguhnya. Untuk mengaku hamba Tuhan sebagai pembicara Tuhan itu mudah. Belajar saja sekolah teologi, sarjana, magister teologi, doktor teologi. Apalagi banyak kok yang menyediakan beasiswa untuk itu. Dari ujung kampung mana gitu, ujung desa mana, ujung pulau mana, sekolah teologi. 4-5 tahun, 10 tahun jadi seorang magister doktor teologi. Sudah, setelah itu dia bisa tampil dan mempertontonkan diri sebagai orang yang bisa memberi keterangan tentang Allah. Lalu membangun jemaat. Bayangkan kalau pola seperti ini tetap dilestarikan. Yang lahir itu rezim. Rezim lulusan sekolah teologi, rezim sinode, tapi bukan pekerjaan Roh Kudus. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.